sebelum evakuasi mobil didinginkan dulu, dibasahkan. Petugas menyemprotkan air ke truk tangki LPG yang terperosok di pinggir jalan di Desa Pardemean, Kecamatan Tanjung Morawa Deli Serdang, Sumatera Utara. Sebelum dievakuasi, truk tangki LPG ini harus didinginkan dulu. Truk tangki LPG mengalami kecelakaan tunggal. Awalnya truk tangki berasal dari arah Medan menuju Tebing Tinggi. Sampai di lokasi kejadian muncul mobil dari arah depan berputar arah. Akibatnya sopir truk terkejut lalu mengerem mendadak dan banting setir ke kiri. Truk tangki pun terperosok dan menabrak sebatang pohon. Malam itu ada mobil pribadi kan memutar jalur mari. Pas balik arah, kami nyampe. Kalau menabrak mobil pribadi itu otomatis satu keluarga. Jadi untuk tangki LPG tadi Bang, bagaimana Bang? Apakah mengalami kebocoran atau? Ada kebocoran, sudah dibawa. Sudah dibawa. Pasca kecelakaan, arus lalu lintas di sekitar lokasi lancar. Namun ada beberapa pengendara yang mengurangi kecepatannya melihat kecelakaan truk tangki. Seorang ibu hamil menerobos banjir di Kalapahi, Alor, Nusa Tenggara Timur. Berjalan perlahan di tengah arus, ibu hamil ini berupaya menuju lokasi aman dari banjir. Sementara ibu yang menggendong bayinya nekat melintas di pinggir jembatan yang ambruk. Jalur ini dipilih lantaran tak ada jalan alternatif lain saat jembatan ambruk dihantam banjir. Sepeda motor pun harus diangkut warga secara gotong royong. Sejumlah barang milik warga dievakuasi melalui akses ini. Jembatan Pailelang, salah satu jembatan yang menghubungkan Kecamatan Abad dan Kota Kalapahi, ambruk diterjang banjir. Banyak ruas jalan putus akibat banjir setelah hujan mengguyur kawasan ini. Warga gotong royong membersihkan endapan lumpur di jalur Sumbu Aran, Kecamatan Abad. Pemda setempat pun berupaya membersihkan material yang menutup badan jalan agar bisa dilalui kembali. Lakukan tanggap darurat, untuk tanggap darurat untuk membersihkan material-material yang menutup jalan, kemudian kali-kali yang tertutup oleh kayu batu semua itu nanti kita akan kerjakan hari ini. Diharapkan sebelum hujan turun itu sudah bisa dibersihkan. Akibat jembatan Pailelang ambruk, Pemda setempat membuka jalur alternatif melalui sungai hanya untuk kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Pemirsa, nasib tragis dialami bocah 6 tahun di Jember, Jawa Timur. Bocah tak berdosa itu tewas di tangan ibu kandungnya sendiri. Selain dianggap nakal, korban juga terkadang buang air besar di celana. Akibatnya pelaku kesal dan merasa jijik dengan kotoran anaknya sendiri. Kasus ini terungkap setelah tetangga dan guru curiga dengan luka lebam di tubuh korban. Yang mengejutkan, setelah diautopsi ditemukan pendarahan di otak korban. Pemirsa, selain kasus kekerasan terhadap anak kandung, selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Syafaati Suryo. Pemirsa, sakit hati suami menikah siri seorang istri di Asahan, Sumatera Utara nekat mencelakai suaminya dengan menyewa orang bayaran. Wajah suami pun rusak akibat luka bakar disiram air keras. Pria dan 2 wanita ini digelandang ke Polres Asahan karena terlibat penganiayaan berat pada pria bernama Muhammad Irsad, warga desa Punggulan, Asahan, Sumatera Utara. Ironisnya, salah satu pelaku adalah Leli Juliana, istri korban, yang menjadi otak dari penganiayaan menggunakan air keras. Pelaku tega mencelakai suaminya lantaran sakit hati dibohongi suami yang menikah siri dengan wanita lain dan sudah berjalan 2 bulan terakhir. Sangat
hati. Sakit hati. Sakit hati itu Sakit hati kenapa? Keras suaranya Bu. Yang kuat. Sakit hatinya kenapa? Suami ini menikah lagi, enggak sendiri. Oh, suaminya menikah lagi. Jadi sakit hati. Penyiraman air keras ini bermula saat Lely Juliana bercerita pada Nurminah yang merupakan besannya jika dirinya sakit hati mengetahui suaminya telah menikah siri. Mendengar itu, Nurminah menyarankan untuk menyewa orang bayaran, yakni Hardiansah, untuk memberikan pelajaran dengan menyiram air keras ke wajah korban. Pada hari kejadian, korban Muhammad Irsat yang sedang membonceng pelaku Lely Juliana dihadang pelaku Hardiansah di Jalan Dusun 1 Desa Punggulan. Pelaku langsung menyiramkan air keras yang mengenai wajah dan tangan korban. Usai beraksi, Ardiansah langsung kabur. Selain mengenai korban, air keras tersebut ternyata juga mengenai wajah dan tangan Lely Juliana. Bang, abang diupah berapa sama pelakunya, Bang? Masih 500.000. Dijanjikan berapa diupah? Janjinya 2 juta rupiah. Itu abang kena harus keras juga saat melempar juga? Kena. Korban ini adalah menikah kembali, nikah siri dengan wanita lain, sehingga mengakibatkan si istri merasa cemburu yang sangat dan merasa sakit hati. Jadi sehingga si istri ketemu dengan besannya yang bernama NM, kemudian merencanakan untuk melakukan perbuatan penyiraman air keras ini kepada si korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Asahan. Dan pelaku Lely Juliana juga harus terpisah sementara dari suaminya karena bersama 2 pelaku lain terancam hukuman 12 tahun penjara. Seorang suami di Bandung, Jawa Barat merekam penganiayaan yang dilakukannya kepada istrinya dan disebar ke grup percakapan orang tua murid. Pemicunya karena pelaku cemburu saat melihat percakapan korban dengan pria lain di ponsel istri. Pelaku ditangkap saat akan pulang ke kampung halamannya di Aceh. Minggu 12 Desember, pelaku penganiayaan terhadap istri yang tercatat sebagai warga Bumi Panyelekan, Bandung, Jawa Barat, ditangkap aparat Satreskrim Polrestabes Bandung di rumahnya. Perbuatan pelaku dilaporkan sang istri setelah video penganiayaan yang dialaminya tersebar di grup percakapan orang tua murid. Dalam waktu singkat, video tersebut pun viral. Dari hasil penyidikan terungkap, pelaku menganiaya istrinya setelah melihat percakapan korban dengan pria lain di ponsel. Terbakar cemburu, pelaku menganiaya korban hingga menyebabkan luka lebam serta sundutan rokok. Saat melakukan kekerasan tersebut, pelaku merekam dan kemudian menyebarkannya. Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan korban dengan bukti rekaman penganiayaan. Pelaku kemudian ditangkap saat akan pulang ke kampung halamannya di Aceh. Nah, pelapor itu istrinya sendiri, inisialnya D. Yang terlapor suaminya, inisialnya B. Nah, motifnya itu ya karena suaminya cemburu, latar belakang cemburu, terus meriksa handphone daripada istrinya, barangkali ditemukan. Nah itulah, dengan rasa cemburu itu melakukan kekerasan terhadap istrinya. Tersangka dijerat pasal 44 Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Di Pematang, Siantar, Sumatera Utara, seorang residivis yang baru keluar penjara menganiaya istrinya saat mengambil uang di mesin ATM. Pelaku sakit hati karena diselingkuhi dan digugat cerai. Pria residivis ini kembali diciduk polisi karena menganiaya istrinya menggunakan senjata tajam. Pelaku ditangkap aparat Polres Pematang Siantar saat kabur dan bersembunyi di Kabupaten Labuan Batu. Pria yang sudah 4 kali keluar masuk penjara karena berbagai kasus kriminal ini mengaku sakit hati pada istrinya. Dirinya mengetahui istrinya berselingkuh dengan pria lain saat mendekam di penjara. Dan ketika bebas, korban langsung menggugat cerai. Dia sakit hati dan dendam kepada istrinya karena istrinya ada mengatakan mau diceraikan ataupun cemburu.
Polisi menyita 1 senjata tajam yang digunakan pelaku saat menganiaya istrinya. Dan atas perbuatannya, pelaku kini kembali mendekam di sel tahanan Polres Pematang Siantar dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Sebelumnya seorang wanita muda diselamatkan warga dengan kondisi berlumuran darah. Korban bernama Ega, 25 tahun, saat itu sedang mengambil uang di gerai ATM di Jalan Kartini, Kota Pematang Siantar, dan korban kemudian dievakuasi ke rumah sakit. Saat sedang menarik uang, seorang pria yang juga suaminya tiba-tiba menyerang menggunakan senjata tajam. Korban yang terluka langsung berteriak minta tolong hingga membuat pelaku kabur. Baru 4 minggu berumah tangga, seorang istri di Makassar, Sulawesi Selatan dianiaya suami. Akibatnya, korban menderita luka sayat dengan 29 jahitan di wajah. Seorang pria pegawai di Badan Usaha Milik Daerah di Makassar, Sulawesi Selatan dibekuk aparat Polsek Panakukang usai dilaporkan istrinya karena tindak kekerasan dalam rumah tangga. Korban yang baru 4 minggu menikah mengaku dianiaya menggunakan senjata tajam yang membuat wajahnya penuh luka sayatan dan harus mendapatkan 29 jahitan. Polisi menyita 1 senjata tajam yang digunakan pelaku penganiaya istrinya. Dari hasil pemeriksaan, pelaku menganiaya korban setelah terlibat cekcok. Korban, saudari SW, meminta sesuatu barang dari pelaku, namun pelaku tidak mau menyerahkan, sehingga terjadi percekcokan hingga berujung penganiayaan. Pelaku kini masih diperiksa intensif dan mendekam di sel tahanan Polsek Panakukang. Pelaku dijerat dengan pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Saat peristiwa itu terjadi, korban mengaku sengaja merekam dan menyiarkan langsung di media sosial karena melihat gelagat tidak baik. Dirinya tidak menyangka jika suaminya bisa gelap mata dan menganiayanya dengan brutal. Itu saya kan ada ngekos. Di kosku itu ternyata barang-barang di kosku itu dia sudah diambil sama dia. Jadi saya samperin dia di kantor gubernur dengan harapan saya bakal dikasih berkas-berkasku, itu lebih penting kan daripada pakaianku. Tapi di situ di kantor dia nggak mau ngasih. Dan itu terjadilah cekcok. Jadi tiba-tiba dia tuh langsung narik bajuku, terus dia jambak, dia seret bawa ke dapur. Korban mengaku sudah lama mengenal pelaku, namun belum hafal sifat dan perilakunya. Korban mengaku kondisinya sudah membaik, namun trauma hingga memilih tinggal di rumah kerabatnya. Dirinya juga mengaku orang tuanya juga terpukul dengan insiden yang dialaminya tersebut. Sebaliknya di Rokan Hulu Riau, seorang guru sekolah dasar membunuh suaminya. Pelaku kesal karena sering dipukuli dan dituduh selingkuh. MS 40 tahun seorang guru SD di Kabupaten Rokan Hulu Riau hanya bisa tertunduk lemas saat digelandang aparat Polsek Tandun. Pelaku terpaksa berurusan dengan aparat lantaran telah menganiaya suaminya menggunakan senjata tajam hingga menghembuskan napas. Pembunuhan dipicu rasa cemburu korban yang mengetahui pelaku berkomunikasi dengan pria lain di media sosial. Kasus pembunuhan ini terjadi saat korban dan pelaku pergi bersama-sama ke sekolah tempat pelaku bekerja. Korban merencanakan akan mempermalukan pelaku di depan temannya yang merupakan guru dengan tuduhan perselingkuhan. Korban yang pencemburu terlibat cekcok dengan pelaku. Bahkan korban kerap mengancam dan menganiaya pelaku menggunakan senjata tajam. Merasa terancam dan sakit hati yang dirasakan, pelaku lebih dulu menganiaya korban hingga tewas menggunakan senjata tajam milik korban yang digunakan untuk mengancam pelaku. Dari hasil penyelidikan, pelaku spontan membunuh korban karena melihat senjata tajam yang ada di dalam kamarnya. Kalau yang selama seminggu ini ya kalau udah marah memang tangannya, kakinya terus pasti main itu ke badan saya. Kenapa nggak lapor polisi kak? Kakak dipukuli? Nggak berani saya. Polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk senjata tajam yang digunakan menganiaya korban. Karena dia sudah sakit hati, si pelaku sudah sakit hati sudah lama. Mereka bertengkar, sudah dilakukan dipukul, dipijak, dipukul pakai sandal, sudah sering dimaki-maki, dipermalukan tempat orang ramai. Nah, pengakuan si tersangka kenapa tidak melaporkan?
Karena kalau dia melaporkan, sudah diancam. Pernah dia mau melaporkan ke polisi apa bisa? Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku mendekam di sel tahanan Polsek Tandun dan dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman 10 tahun penjara. Sering buang air di celana, seorang ibu di Jember tega menganiaya anak kandung hingga tewas. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Realita.